Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribisnis desa. Ini tadi baru gerimis, barusan gerimis. Semalam hujan terus, jalanan olah beceknya gak karu-karuan, saya kepleset-pleset tadi. Nah, ini alhamdulillah kandang masih kering walaupun hujan. Gerimis ya pagi ini. Nah, hari ini saya mau buat video khusus karena banyak sekali dari dulu sampai sekarang itu yang menanyakan soal enceng gondok, terutama di daerah bantaran kali, bantaran sungai yang banyak mengandung enceng gondok. Itu banyak yang tanya, Mas, enceng gondok bagus enggak, Mas? Begini. Oke, sekarang tak buatkan ceritanya. Oke, karena di sini nggak ada enceng gondok, susah. Di daerah saya enceng gondok nggak segampang seperti di Surabaya, seperti di bantaran sungai gede. Di sini susah cari enceng gondok. Nah, kemudian masuk ke poinnya, enceng gondok bagus nggak buat pakan? Jawaban saya bagus, terutama untuk menekan kos pakan. Bisa gemuk nggak ke mintok? Tergantung berapa persen enceng gondok yang kita gunakan, berapa persen campuran dedak, campuran kalau pakai ampas tahu ya ampas tahu, kalau pakai polar, tergantung seberapa banyak yang kita gunakan. Nah, kemudian cara pemakaiannya, cara pemberiannya gimana? Harus dihaluskan. Nah, dihaluskan ini bagaimana? Nggak usah di blender ya. Oh, tuh ayam kalau sama mintok nggak bisa kurno kejar-kejaran. Nah, kemudian ini ayamnya sih singgil ribut, mintok kecil-kecil di pendel ya, kiter lah malanangan. Oke, masuk ke poinnya lagi. Enceng gondok bagus untuk diberikan, dihaluskan, nggak harus pakai blender, cukup dicacah sampai halus, jangan kasar. Karena saya lupa namanya, kalau enceng gondok itu namanya apa? Tumbuhan apa ya namanya, ada rongga-rongga udara di dalam. Nah, itu nggak terlalu halus nggak apa-apa, karena kan dia mimpes biasanya gitu. Nah, bisa juga difermentasi. Fermentasinya bagaimana? Enceng gondok dikasih dedak sedikit. Kalau ada 5-11 pur itu, kalau ada lagi konsentrat, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Enceng gondok, kemudian dedak, begatul, E4 peternakan, gula, E4 sama gula diaduk dulu sama air, kemudian dicampurkan ke enceng gondok. Komposisinya berapa? Saya belum pernah pakai, saya belum pernah fermentasi untuk enceng gondok. Tapi yang saya tahu, saya juga tanya-tanya kepada rekan saya yang pernah fermentasi enceng gondok, jangan terlalu basah. Nah, jangan terlalu basah. Kira-kira kalau enceng gondok 1 ember 25 liter atau 25 kilo cat itu yang biasa saya pakai fermentasi ampas tahu, itu dikasih air kurang lebih 1 liter 1,5 liter, jangan terlalu banyak. Yang penting apa? Dedaknya itu nempel ke enceng gondok. Dedak fungsinya untuk apa? Dedaknya untuk mengikat air ya. Dedaknya untuk mengikat air yang sudah mengandung E4 peternakan dan juga gula ya, atau molase, tetes tebu juga kalau ada dikasih Viterna Plus. Nah, itu nanti kan mengikat. Katul kan basah. Nah, air diikat oleh dedak, oleh katul, kemudian nempel ke enceng gondoknya terfermentasi. Minimal berapa hari? Kalau kata teman saya 5 hari. Oke, minimal 5 hari. 3 hari sebenarnya udah jadi, tapi efektifnya 5 hari katanya. Nah, jadi seperti itu, enceng gondok bagus, terutama difermentasi itu bagus. Dan nyacahnya juga kalau fermentasi nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa, yang penting hancur gitu aja. Nah, kemudian diberikan langsung. Nah, diberikan langsung ataupun difermentasi, ingat poin yang paling penting, dicuci bersih kalau enceng gondok. Oke, dicuci bersih, kalau bisa di air mengalir atau di sungai sekalian dicuci sampai bersih. Ketika dicacah nanti juga, selesai dicacah nanti dicuci lagi, selesai dihancurkan dicacah-cacah. Tujuannya apa? Kita nggak ngerti enceng gondok itu bersih apa enggak, di situ ada lintahnya atau enggak, di situ ada cacingnya apa enggak, di situ mengandung limbah apa enggak. Terutama di kota-kota besar, enceng gondok yang ada di sungai kota-kota besar, di situ ada limbahnya atau enggak, ini yang berbahaya. Limbah B3 itu lumayan berbahaya, limbah B3. Nah, kemudian selain itu, limbah dan lain-lain tadi itu bisa menyebabkan entok keracunan.
Kalau lintah tak jamin entok makan lintah nanti kepalanya muter-muter plek mati. Cacing ya, kalau cacing nanti penyebabnya cacingan mentoknya. Jadi seperti itu. Saran saya secara pribadi, ketika rekan-rekan berani mengambil resiko pakan enceng gondok untuk mentok, untuk ternak, ayam dan lain-lain, kambing, saran saya cuci bersih. Terutama enceng gondok yang dari sungai, cuci bersih. Kenapa? Karena ya itu tadi, di dalam enceng gondok itu kalau nggak salah tuh ada rongga-rongganya gitu loh. Nah, itulah yang membuat enceng gondok itu berbahaya kalau ada rongga-rongganya itu. Karena kan kadang ada cacing, kadang ada lintah dan lain-lain. Terutama limbah-limbah itu ya lumayan berbahaya lah untuk mentok. Nah, jadi poinnya sudah kita dapat. Poinnya, enceng gondok itu sebenarnya bagus untuk menekan kos pakan karena kita dapatnya di alam, bebas, murah. Juga kalau di tempat rekan-rekan banyak itu juga bagus. Kalau di tempat saya, subung di tempat saya nggak ada, jadi saya nggak pernah. Kalau pengen tingkat gizi, tingkat kandungan vitaminnya meningkat, gizinya meningkat, bagaimana? Ya kita fermentasi. Kita agak repot dikit, kita fermentasi. Tutupnya anaerob seperti ya yang saya beritahu tadi. Nah, setelah iki jagone nglitir. Setelah difermentasi, oke. Difermentasi itu untuk meningkatkan gizinya. Nah, setelah meningkat gizinya kita berikan, atau diberikan langsung juga nggak apa-apa, tapi saran saya itu tadi dicuci bersih. Oke, mungkin itu saja. Saya mau main-main dulu sama jago kesayangan saya ini. Ya, saya mau main-main dulu sama jago kesayangan ini. Nah, ini dia kangen ini sama saya ini. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribisalen Desa supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu beternak dan bercocok tanam. Salam satu hobi, salam sukses dari channel Agribisalen Desa. Komentar rekan-rekan sangat membantu. Jadi saya tahu ilmu, tahu nanti harus bertanya seperti apa, saya harus browsing seperti apa, saya menerapkan apa di kandang. Itu sesuai dengan arahan masalah yang rekan-rekan hadapi. Kemudian komentar yang rekan-rekan berikan kepada saya. Selamat pagi, salam satu hobi, dan salam sukses.